Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 4A. Di sini saya akan mengerjakan video hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 3 yaitu 5.4.13 paket tracer configure extended IP versi 4 ACL skenario 2. Nah, di sini kita buka aja filenya. Bisa kita lihat di sini terdapat addressing table, lalu terdapat dua objektif. Jadi part pertama itu kita konfigurasi ACL bernama extended. Lalu pada part kedua itu kita menerapkan dan memverifikasi ACL extended. Lalu di sini juga terdapat latar belakang. Jadi pada skenario ini perangkat tertentu pada LAN itu diizinkan untuk mengakses berbagai layanan pada server yang terletak di internet. Nah, jadi kita ke instruksinya. Part 1 itu mengkonfigurasi ACL bernama extended. Nah, jadi kita konfigurasikan satu ACL bernama untuk menerapkan kebijakan berikut. Yang pertama itu kita blokir akses HTTP dan HTTPS dari PC 1 ke server 1 dan server 2. Yang dimana server-server tersebut itu berada di dalam cloud dan kita tuh hanya mengetahui alamat IP-nya. Yang kedua itu kita blokir akses HTTP dari PC 2 ke server 1 dan server 2. Yang ketiga itu kita blokir akses ICMP dari PC 3 ke server 1 dan server 2. Nah, lalu step pertama itu kita tolak akses HTTP dan HTTPS server service pada server 1 dan 2. Nah, di sini kita pada bagian A itu kita membuat daftar akses IP yang bernama extended pada router 1 yang akan menolak akses PC 1 ke layanan HTTP dan HTTPS server 1 dan server 2. Lalu pada bagian B itu kita mulai mengkonfigurasi dengan pernyataan yang menolak akses PC 1 ke server 1 hanya untuk HTTP dengan port 80. Di sini kita bisa lihat addressing table untuk IP address pada PC 1 dan server 1. Di sini kita klik RT1. Nah, ini kita enable configure terminal. Di sini kita akan membuat ACL bernama ACL IP access list extended ACL. Nah, sudah. Lalu kita akan mengatur untuk PC 1 memblokir HTTP dan HTTPS. Itu kita DNI TCP host 172.31.1.101 hostnya itu 64.101.255.254 EQ80. Lalu kita DNI TCP
host 172.31.1.101 host 64.101.255.254 EQ 443. Lalu pada bagian C itu kita memasukkan pernyataan yang menolak akses dari PC1 ke server 2 hanya untuk HTTP. Di sini kita ini TCP host 172.31.101 host 103.255.254 EQ-nya itu 80. Lalu untuk yang kita memblokir dari PC2 FTP. Ini TCP host 172.31.1.101 hostnya itu 6403.255.254 EQ-nya 443. Lalu pada bagian B itu kita masukkan pernyataan yang menolak akses dari PC2 ke server 1 itu hanya untuk FTP dengan port 21. Ini kita samain dulu IP-nya 172.31.1.102 ya ini. PC2 lalu hostnya 64101 255.254 ini EQ-nya 21. Lalu ini TCP host 172.31.1.102 hostnya itu 64.103 255.254 EQ-nya sama 21. Lalu ini kita step kedua ya. Step kedua itu kita menolak akses PC3 untuk mapping server 1 dan server 2. Jadi kita memblokir ICMP atau ping. T1. Lalu di sini kita masukin print. Ini ICMP lalu IP-nya ICMP host 172.31.1.102
1.1.103. hostnya itu 64.101.255.254. Kita hapus EQ21 nya, lalu DNICMP host 172.31.1. ini yang kita ubah 103. Lalu di sini kita permit all traffic, kita mengizinkan lalu lintas lainnya. IP ini lalu kita exit. Nah, di sini step ketiga yaitu kita verifikasi akses list konfigurasi sebelum menerapkan ke interface. Jadi sebelum daftar aksesnya ini diterapkan, konfigurasi ini perlu diverifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan dan pernyataan berada dalam urutan yang benar. Untuk melihat konfigurasi daftar akses saat ini, kita bisa menjalankan perintah show access list. Kita show access list. Lalu kita coba show running config begin access list. Nah, di sini bisa kita lihat ya, IP access list extended ACL. Lalu pada part kedua itu kita menerapkan dan memverifikasi ACL yang di extended. Jadi lalu lintas yang akan difilter itu berasal dari 172.1.1.96/27 dan ditujukan atau didestinate untuk jaringan jarak jauh. Penempatan ACL yang tepat itu bergantung pada hubungan lalu lintas terhadap RT1. Jadi secara umum itu daftar akses yang diperluas harus ditempatkan pada interface yang paling dekat dengan sumber lalu lintas. Nah, step pertama itu kita menerapkan ACL ke interface yang benar dan ke arah yang benar. Lalu pada step kedua, ini kita jalanin dulu perintahnya. Configure terminal, interface gigabit ethernet 0/0, lalu IP access group ACL in. Sudah. Lalu langkah kedua itu kita uji akses untuk setiap PC. Jadi di sini kita akses itu web server 1 dan server 2 menggunakan web browser pada PC 1. Jadi kita menggunakan protokol HTTP dan HTTPS, lalu menggunakan perintah show access list untuk
melihat pernyataan daftar akses mana yang mengizinkan atau menolak lalu lintas. Nah, output dari perintah show access list ini menampilkan jumlah paket yang cocok dengan setiap pernyataan sejak terakhir kali perhitungan di reset atau router di restart. Ini kita end show IP access list. Nah, di sini sudah muncul ya. Lalu pada bagian B itu kita akses FTP pada server 1 dan server 2 menggunakan PC 1. Jadi nama username dan passwordnya itu Cisco. Lalu pada bagian C itu kita ping server 1 dan server 2 dari PC 1. Di sini kita coba buka dulu PC 1. Ini desktop command prompt itu ngeping server 1. Kita ping 64.101.255.254. Nah, bisa kita lihat di sini berhasil ya ngeping ke server 1. Nah, bisa kita lihat juga cek resultnya juga. Pada assessment item ini sudah ke checklist semua dan complexionnya juga sudah 100%. Mungkin cukup sekian video hands-on saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.